Sebagai salah satu negara Islam terkaya di dunia, Qatar memiliki penduduk mayoritas Muslim hingga 90%, termasuk juga WNI yang tinggal dan bekerja di sana. Lalu bagaimana potret kegiatan WNI di Qatar selama Ramadan ini dan bagaimana pula euforia masyarakat menyambut Piala Dunia 2022 yang akan digelar di Qatar bulan November hingga Desember mendatang? Sudah bergabung bersama kami Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hasan. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum. Waktu Indonesia ini Pak Hasan. Boleh cerita Pak, bagaimana suasana Ramadan kali ini di Qatar? Apakah ada perbedaan di tahun ini dengan di tahun-tahun sebelumnya di pandemi seperti ini Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sahur, dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, pada tahun ini suasana bulan suci Ramadan jauh lebih meriah daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu misalnya, itu kan masih banyak sekali dampak dari COVID-19 ya, banyak pembatasan-pembatasan gitu ya. Nah tahun ini alhamdulillah seiring dengan tingkat vaksinasi yang telah berjalan dengan sangat bagus, sehingga banyak kelonggaran dan bahkan kita sudah sholat di masjid ya, di tarawih di masjid itu diizinkan bahkan tanpa social distancing gitu ya. Dan juga tentunya berbagai tempat keramaian lainnya juga telah menjadi pilihan kegiatan masyarakat. Acara bukber itu misalnya itu di hotel-hotel sudah mulai ditawarkan juga gitu. Jadi sangat dinamis lah tahun ini intinya. Oke, kalau kegiatan atau rencana dari KBRI sendiri dengan warga Indonesia di sana apa saja Pak? Mungkin ada buka puasa bersama atau tarawih bersama mungkin? Ya, ini begini. Jadi memang ya, Qatar ini sebagaimana diketahui, penduduknya itu sekitar 2,7 juta, dan dari itu sekitar 400.000 warga negara. Jadi 2,3 jutanya itu orang asing, termasuk orang Indonesia di dalamnya, yang berjumlah sekitar 17.000 jiwa. Dan mereka tersebar di berbagai kota, di Doha, di Al-Khor, di Duhan, Mes Said, ya, dan Wakra. Nah, masyarakat kita juga tentu sangat gembira menyambut bulan suci Ramadan tahun ini karena memang sudah boleh beraktivitas dengan kelompok-kelompok yang lebih besar tapi tetap mengikuti prokes. Dan beberapa sudah ingin melakukan kegiatan-kegiatan bukber lah katakanlah begitu ya, buka puasa bersama, gathering gitu ya. Kalau sholat tarawih mungkin sebagian masih pergi ke masjid-masjid, meskipun barangkali ada kelompok tertentu yang mereka pada weekend misalnya kumpul bareng mereka lakukan itu. Jadi pada dasarnya dimungkinkan, tetapi tetap dalam jumlah orang yang tidak boleh melebihi dari 30 sampai 50 orang, tergantung indoor atau outdoor. Tetapi kalau ada kegiatan yang ingin melakukan menghimpun masyarakat dalam jumlah besar, itu boleh dengan izin dari pihak-pihak terkait. Oke, jadi baik. disiplinnya tetap ada gitu, bebas tapi terkendali lah begitu. Oke. Ini istilah yang menarik ya, bebas tapi terkendali. Karena kalau bukber kayaknya kita semua warga Indonesia rindu, ini kan khasnya masyarakat Indonesia gitu ya bukber. Kebersamaan ya, terasa ya. Pak Dubes, berarti artinya akan ada rencana misalkan KBRI memfasilitasi teman-teman WNI di sana untuk membuat acara bukber, atau jangan-jangan nanti Lebaran akan ada open house di sana begitu, Pak Dubes? Kita belum bisa memastikan karena memang bagaimanapun juga kebijakan mengenai berkumpulnya masyarakat ini selama ini kami lihat buka dan tutup ya. Jadi meskipun ada diberikan kelonggaran, tapi kelonggaran itu tetap dipantau. Nah, yang saya lihat adalah antusiasme masyarakat dulu. Jadi seperti tadi saya sampaikan, dari 17.000 masyarakat Indonesia di sini itu dengan berbagai macam latar belakang, itu ada perkumpulannya hampir sekitar 70. Nah, setiap kelompok masyarakat ini bikin kegiatan-kegiatan gitu. Nah, jadi mungkin kadang-kadang saya sendiri diundang. Saya sendiri kadang-kadang sulit. Pada satu hari saya bisa diundang oleh 2-3 kelompok begitu ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini dengan tetap mengedepankan prokes, kami datang kepada teman-teman. Kita lihat nanti kegiatan-kegiatan dapat juga kita lakukan secara hibrid misalnya ya. Seperti kemarin menjelang puasa mungkin tadi sempat mengikuti juga. Nah ini ada fotonya nih. Kita ada istilahnya tarhib Ramadan. Jadi acara menyambut Ramadan, dan alhamdulillah kami mendapatkan satu keberkahan Habib Syekh
Asgaf dari Solo. Beliau berkenan menjadi narasumber dan selain memberikan tausiah juga ada sholawatan secara hibrid. Dan ini dapat sambutan yang cukup bagus dari masyarakat kita di sini. Oke, baik Pak. Ini kan tadi diceritakan bahwa kegiatan publik atau seperti misalnya tarawih dan buka puasa bersama itu masih dibatasi gitu ya, tergantung kegiatan indoor atau outdoor. Nah, apakah vaksin di sana juga termasuk salah satu syarat nih Pak untuk berkegiatan di area publik? Ya, itu saya kira tepat sekali karena setiap warga yang tinggal di Qatar itu diharuskan mempunyai aplikasi yang disebut dengan Ikhtiras. Ikhtiras ini mungkin kalau di kita setara dengan Peduli Lindungi ya. Jadi setiap orang untuk bisa beraktivitas apalagi berkerumun itu dia harus menunjukkan adanya kartu vaksinnya. Alhamdulillah mungkin karena jumlah penduduknya juga yang tidak besar ya, dengan penduduk sekitar 2,7 juta itu, walau asing atau penduduk atau warga negara itu tidak dibedakan, rata-rata sudah hampir 90% vaksin kedua itu sudah didapatkan oleh masyarakat yang tinggal di Qatar. Bahkan sekarang vaksin dosis 4 sudah mulai diberlakukan. Tapi khusus untuk WNI di sana, apakah sudah masif Pak untuk vaksinasinya Pak? Sepengetahuan saya demikian, karena umumnya kan WNI yang ada di sini adalah pekerja yang sifatnya resmi ya tentunya ya. Mungkin hanya akan beda juga sedikit teman-teman kita yang bekerja sebagai domestic worker ya di rumah-rumah tangga. Tapi umumnya juga didaftarkan oleh keluarga-keluarganya juga, oleh keluarga di mana mereka bekerja. Jadi hampir rata orang-orang Indonesia sebagaimana orang asing lainnya di sini telah memperoleh vaksin sebagaimana halnya warga negara setempat. Dan vaksin di sini selain Pfizer, ada Moderna ya, ada Azteca juga. Oke, nah kita beralih ke jelang Piala Dunia nih Pak. Ini seperti apa kontribusi dari KBRI menyambut event ini yang akan diadakan di Qatar akhir tahun ini Pak? Ya, luar biasa sekali ya. Piala Dunia ini satu hal yang terpromosikan sangat baik. Kita lihat popularitas Piala Dunia di Qatar barangkali mungkin yang terbaik dibandingkan dengan piala-piala dunia sebelumnya karena antusiasme masyarakat bukan cuma yang tinggal di Qatar tapi di seluruh dunia. Nah, panitia setempat juga telah mulai memberikan sosialisasi bagaimana kita menyambut ini. Nah, masyarakat Indonesia di sini juga sebagai salah satu komponen masyarakat, dia menyambut juga, bahkan sudah ada fans Indonesia ya untuk menyambut kegiatan ini. Nah, ada beberapa hal yang barangkali perlu diperhatikan kalau ada yang ingin datang berkunjung ke Qatar untuk Piala Dunia itu, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus mempunyai tiket. Tiketnya kan sekarang sudah mulai dijual ya, baik online ya, secara online ya. Jadi harus mempunyai tiket. Yang kedua, dia harus mempunyai Haya Card. Haya Card itu dengan sendirinya diberikan kepada mereka yang mempunyai mempunyai tiket, dan dengan itu dia nanti bisa naik kereta gratis, naik bis gratis dan sebagainya. Sama yang lain juga harus mempunyai akomodasi yang tercatat ya. Nah, itu tidak mesti di hotel, bahkan di rumah saudara pun kalau mereka mau tinggal atau di rumah teman itu boleh, tapi tetap harus diregister di Qatar sebagai orang asing yang masuk ke negeri ini pada saat pertandingan sepak bola. Masyarakat Indonesia tentu sangat berharap dapat ikut dan terbukti dari ramainya orang yang mengikuti undian untuk memperoleh tiket Piala Dunia tersebut. Baik, berarti artinya antusiasme cukup tinggi begitu ya. Nah, mungkin ada rencana KBRI Pak untuk bikin nobar begitu, mengingat kita tadi sempat menyebutkan masyarakat Indonesia suka kumpul-kumpul, kongko-kongko begitu. Ya. Apa mungkin nanti jangan-jangan masyarakat Indonesia yang datang nggak dapat tiket bisa difasilitasi nonton bersama begitu misalkan. Bagaimana Pak Dubes? Ya. Saya kira demikian karena memang kita pun yang di sini belum tentu dapat tiket ini. Karena stadion itu kan misalnya jumlah maksimalnya kan sekitar 60.000 ya, stadion terbesar itu kan. Jadi sementara yang daftar mau tiket itu sudah jutaan orang. Tapi tentu acara nobar pasti akan terjadi di mana-mana dan
baik itu di tempat-tempat yang sifatnya komersial ya, maupun barangkali di tempat masing-masing. Baik. Oke, baik. Nah, terakhir nih mungkin nih Pak Dubes mengenai maskot Piala Dunia Laib. Ini menimbulkan banyak pendapat ya dari netizen Indonesia gitu. Ada yang bilang mirip tokoh kartun hantu Casper. Ada juga yang mengaitkan dengan eksploitasi pekerja migran dalam proyek pembangunan ini. Apakah isu ini ramai juga dibahas di masyarakat di sana, Pak? Saya kira gini ya, sangat lazim, sangat normal. Setiap event besar itu ada maskotnya. Kita juga kan demikian ya. Tentu proses pemilihan maskot ini melalui satu proses yang matang dilakukan oleh pemerintah setempat bekerja sama dengan FIFA ya. Dan saya kira dengan kontroversi semacam ini saja sudah menjadi satu promosi dia kan. Orang heboh membicarakannya kan. Betul nggak? Betul. Dan pendapat akan selalu ada, tidak akan pernah orang seragam dalam berpendapat. Pro dan kontra selalu ada. Dan kemudian saya kira kalau misalnya ada yang bilang ya Casper atau hantu sebagainya, ya itu pendapat yang berbeda-beda lah. Tapi Laib sendiri adalah maksudnya kan pemain ya, pemain yang tampak bergembira begitu ya. Barangkali itulah yang menjadi salah satu atraksi dari Piala Dunia. Semua orang akan senang dan bahagia dan berupaya untuk bisa menjadi bagian dari itu. Dan kalau misalnya ada ekses-ekses misalnya dalam pembangunan ya, dalam aktivitas di sini ya, tadi disebutkan ada pekerja migran. Memang itulah salah satu karakteristik Qatar ya, sebagaimana halnya negara-negara di Teluk lainnya, mereka dengan penduduk asli warga negara yang tidak banyak, tetapi skala ekonominya besar gitu, sehingga mereka membutuhkan pekerja migran yang datang baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bahwa misalnya ada korban, ada yang meninggal dengan sebab apapun ya, saya kira semuanya kita kembalikan secara proses hukum saja, dan saya kira itu ditangani dengan baik juga oleh pemerintah di sini. Dan pekerja-pekerja asing ini ada yang bertahan lama di sektor-sektor yang memang seperti migas ya, orang Indonesia banyak sekali di situ. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya jangka pendek, pekerja konstruksi misalnya, kalau selesai mereka sudah pulang. Nanti sebentar lagi akan banyak berdatangan pekerja-pekerja yang bekerja di sektor hospitality misalnya, akan sangat banyak. Dan saya membayangkan juga akan cukup banyak dari Indonesia yang datang dengan masa kerja sekitar 6 bulan sampai 9 bulan. Baik, ini kalau saya boleh pinjam quote-nya dari Pak Dubes adalah mau pro atau kontra tidak apa-apa, yang penting dibicarakan begitu Pak ya. Jadi tetap menginfluence masyarakat dunia. Baik doa kami tentunya untuk kelancaran ibadah puasa Pak untuk keluarga KBRI di sana dan juga WNI yang ada di sana. Sekali lagi terima kasih Bapak. Saya juga mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan kepada seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam, dan juga selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dan mohon maaf lahir dan batin. Semoga Indonesia selalu rukun dan damai dan sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Ridwan Hasan, Duta Besar Indonesia untuk Qatar.